فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-22. Namun sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-21 yang sudah kita lewati dan sangat mudah untuk dihafal, pendek, singkat, simple, namun maknanya sangat berbobot dan juga faedahnya sangat besar. Fadhal. Bismillah. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala anna rajulan qala lin nabi sallallahu Nabi Amr qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. An Abi Amr qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'al anhu ahdan ghayra qala qul amantu billahi mustaqim. Wow. Bismillah. Na'am, tafadhal. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم. رواه مسلم. تفضل. 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 An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahdan ghayrak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. تفضل. عن ulangi awalnya. تفضل. نعم. Antum hafal?
Bismillah. Naam, tafadhal. Tafadhal. Ayo, naam. Sama. Terima kasih film. Pernah sakit. Tidur atau ngobrol. Cek dulu. Tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Wala ba'as, khair insyaallah. Naam, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Anu sudah tadi? Ayo. Antum belum? Ayo. Tafadhal. Abi Amr wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrahu qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Awa. Mana? Dur. Ngobrol. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-22. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, al-haditsus tsani wal 20. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul salawati al-maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannata? Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Rawahu Muslimun. Hadis ini dari hadisnya Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jangan sampai tertukar ya. Di sana ada sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sama-sama bin Abdullah. Kalau ini Jabir bin Abdullah. Kalau yang satunya lagi Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Adapun ini adalah Jabir bin Abdullah Abu Abdullah. Mahum salah ya? Na'am, barakallahu fikum. Yang mana beliau termasuk apa? Termasuk orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pantunnya Na'am, barakallahu fikum. Termasuk yang paling banyak meriwayatkan asar atau hadis adalah sahabiyun jalil Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, yang terkumpul dalam pantun atau puisi sahabat-sahabat yang apa? Yang paling banyak periwayatannya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Paham ya? Di situ terkumpulkan dan orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, barakallahu fikum, Abu Hurairah yalih Ibnu Umar, berikutnya Ibnu Umar. Wa Anasun Malik wal Habr adalah Abdullah bin Abbas kal Khudri Abu Sa'id Al-Khudri wa Jabirun Jabir bin Abdullah. Naam, wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mahum salah ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Mahum salah ya. Naam. Kita lihat apa hadisnya. Ana rajulan, bahwasanya ada salah seorang lelaki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ara'aita itu artinya bukan na'am barakallahu fikum, apa yang kau lihat bukan, tapi ara'aita maksudnya bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu shalawatul maktubat, apabila aku sudah melakukan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku sudah puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan semua yang halal, wa haramtul harama, dan aku juga mengharamkan semua yang haram. Kemudian apa? Walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata, aku enggak menambah-nambahkan lagi amalan yang lain. Cukup di situ saja. Jadi orang ini bertanya tentang amalan yang dia lakukan. Dia salat 5 waktu. Dia puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, enggak nambah-nambahi lagi. Apa maksudnya ya? Enggak nambah-nambahi lagi. Enggak nambah sama sekali. Ya cuman berhenti di perkara-perkara yang wajib. Sunnah enggak melakukan. Paham belum? Maksudnya itu. Maksudnya enggak nambah-nambah amalan sunnah yang lainnya. Tapi yang dia lakukan adalah amalan kewajiban di situ. Dia tanya, "Apakah aku masuk surga?" Qala na'am. Iya. Bayangkan, Rasulullah mengatakan iya, bisa. Qala wallahi. Kemudian orang tersebut berkata, "Wallahi demi Allah, la azidu ala dzalika syai'a." Sungguh aku tidak akan menambah barakallahu fikum lebih daripada amalan tersebut dengan sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang nanya tadi enggak mau menambah amalan-amalan yang lain, mencukupkan dengan amalan kewajiban. Kalau kita bagaimana Kalau kita tentunya memilih yang lebih utama dari itu. Karena manusia terbagi menjadi 3. Ada yang mereka menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada yang mereka bersungguh-sungguh dan barakallahu fikum maju di atas kebaikan. Maksudnya bagaimana? Yang menzalimi diri sendiri, dia enggak mau melakukan kewajiban, yang sunnah pun enggak melakukan. Ada yang modelnya pertengahan. Pertengahan dia mencukupkan sesuatu yang wajib saja, yang sunnah enggak dia kerjakan. Kemudian ada yang sabiqun bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, kewajiban dia lakukan, amalan sunnah dia lakukan, amalan tambahan-tambahan yang lain dia lakukan. Seperti ini, barakallahu fikum pembagian mengenai manusia, dan sudah Allah telah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, barakallahu fikum mengenai 3 keadaan tersebut. Apa ayatnya? Barakallahu fikum. Di situ disebutkan 3. Wa minhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Enggak mau kewajiban, enggak mau sunnah, dia intinya enggak mau ngamalkan. Zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka muqtasid. Muqtasid itu maksudnya pertengahan. Pertengahan bagaimana? Mencukupkan perkara yang wajib saja. Apa maksudnya ya? Salat 5 waktu dia kerjakan. Kemudian puasa Ramadan dia kerjakan juga. Apa maksudnya ya? Tapi enggak menambahkan amalan sunnah yang lainnya. Ini muqtasid namanya. Ada juga yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, gitu ya. Dan barakallahu fikum, di antara mereka ada yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, kewajiban dia lakukan, sunnah dia amalkan. Paham? Kita lihat di sini. Kemudian setelah itu Rasulullah ketika ditanya mengenai hal tersebut, Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya. Qala wallahi, orang tadi langsung mengatakan wallahi, demi Allah, ingat-ingat wallahi, wawunya wawu apa? Wawu qasam, wawu untuk sumpah. Kita lewati tadi ya. Orang bersumpah itu enggak sembarangan. Kalau seandainya dia mau bersumpah dengan dengan huruf-huruf yang ada, maka salah satu di antara tiga huruf. Apa saja? Wawu, ta, ba. Enggak boleh sembarangan. Wallahi, billahi, Allah. 3 huruf ini untuk sumpah. Wawu, ba, ta. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Wallahi demi Allah, la azidu ala dzalika syai'a. Aku tidak akan menambahkan sedikit pun atas amalan-amalan tersebut. Rawahu Muslimun. Wa ma'na haramtul haram, dan makna aku mengharamkan sesuatu yang haram, istanabtuhu. Aku menjauhinya. Jadi bukan mengharamkan tok. Kalau cuma orang mengharamkan tok, bisa aja aku haram, ini haram ini, tapi dia enggak menjauhinya. Kan itu, menjauhinya itu yang sulit. Oleh karena itu kalau cuma mengucapkan ini haram, bisa enggak? Bisa. Tapi menjauhinya, meninggalkannya itu yang butuh perjuangan. Mohon salah ya. Ini maknanya. Wa makna haramtul haram,
Dan maknanya aku mengharamkan sesuatu yang haram, istanabtuhu, aku menjauhinya. Otomatis kalau orang menjauhinya tidak mengerjakannya. Karena orang mengerjakannya karena dekat. Paham belum? Orang mengerjakan karena dekat dulu kan? Kalau dia menjauhi otomatis tidak mengerjakannya. Mafhum? Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Karim mengenai perzinaan Allah Taala mengatakan apa? Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati perzinaan. Karena mendekati ini menghantarkan untuk melakukan perzinaan. Otomatis kalau menjauhi, dia kemungkinan besar tidak berzina karena menjauhi. Mahum soalnya ya. Nah, di sini disebutkan apa? Makna aku mengharamkan sesuatu yang haram, istanabtuhu. Aku menjauhinya. Mahum? Kok bisa? Karena menjauhi itu konsekuensinya dia enggak mengerjakan itu loh. Paham belum? Nah, karena kalau dia mengerjakan otomatis mendekati. Mahum soalnya ya. Nah, kita lihat berikutnya. Wa makna ahlaltul halal, dan makna aku menghalalkan sesuatu yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillah. Artinya apa? Aku mengerjakannya dalam keadaan meyakini kehalalannya. Mahum soalan ya. Nah, itu maknanya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Siapa namanya Imam Nawawi tadi? Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Ahsan. Berikutnya, qala syarih asbahullah Syekh Shalal Fauzan, hadzal rajulu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Lelaki ini berkata kepada Nabi SAW dalam keadaan bertanya, Ara'aita ini bisa diartikan apa pendapatmu, cuman seringnya diartikan akhbirni juga enggak masalah. Ara'aitum berarti akhbiruni. Paham ya? Tapi kalau ara'aita akhbirni, nah seperti itu. Walaupun artinya antum artikan bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu, itu tepat juga. Cuman maknanya di sini kita lihat akhbirni ya Rasulullah. Maknanya. Jadi ara'aita maknanya adalah akhbirni. Maknanya ada fi'il amr situ. Akhbirni, kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah, idza shallaitu shalawatul maktubat, apabila aku sudah salat 5 waktu yang diwajibkan, yakni iktasartu 'ala shalawatil khamsi wa lam atanaffal. Maksudnya apa? Maksudnya aku mencukupkan salat 5 waktu dan tidak melakukan salat sunnah. Cukup 5 waktu tok. Salat-salat sunnah yang lainnya dia tidak mengamalkannya. Dia tanya seperti itu. Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, yakni iktasartu 'alal fardi wa lam asum tatawwu'an. Maksudnya aku mencukupkan puasa Ramadan yang wajib tersebut dan tidak puasa sunnah yang lainnya. Paham belum? Jadi orang ini bertanya tentang apa? Amalan tambahan yang lain dia enggak lakukan itu loh. Cuman mencukupkan perkara-perkara yang wajib saja. Mencukupkan salat 5 waktu wajib enggak? Wajib. Mencukupkan puasa Ramadan saja, enggak mau puasa sunnah yang lainnya. Puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Nah, itu maksudnya. Kita lihat. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan sesuatu yang halal, i'taqadtu hillahu wa fa'altuhu. Maksudnya aku meyakini kehalalannya dan mengerjakannya. Wa tanawaltul halala, dan aku juga mengkonsumsi sesuatu yang halal. Wa tamanna'tu bihi, dan aku juga menghalang-halangi diriku. Nah, barakallahu bukan tamanna'tu ya. Wa tamatta'tu bihi. Nah, barakallahu fikum, ini kayak ada coretannya ternyata sudah tertutup sedikit tadi ya. Wa tamatta'tu bihi, dan aku bernikmat-nikmat dengannya. Maksudnya aku bersenang-senang dengan sesuatu yang halal. Mohon maksudnya ya. Naam. Wa haramtul haram, dan aku juga mengharamkan yang haram. Perhatikan baik-baik ya. I'taqadtu tahrimahu wastanabtuhu. Maksudnya aku meyakini pengharamannya dan juga menjauhinya. Paham ini ya? Jadi kalau cuma meyakini tak enggak cukup. Menjauhinya ini yang paling penting karena amalannya. Mafhum soalan ya, Abdul Aziz? Mafhum? Na'am. Jadi yang diinginkan di sini apa? Barakallahu fikum. Orang ini bertanya ya, apakah kalau enggak melakukan amalan tambahan yang lainnya itu cukup amalan wajib saja gitu loh. Nah, dia tanya, "A'adkhulul jannata?" Apakah aku masih bisa masuk surga? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah mengatakan, "Iya." Ay tadkhulul jannata. Iya, sungguh engkau akan masuk surga. Padahal mencukupkan perkara yang wajib saja. Ini menunjukkan manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang pertama tadi mendolimi diri sendiri, enggak mau mengamalkan kewajiban, enggak mau mengamalkan sunnah, paham ya? Yang kedua orang yang pertengahan, dia mencukupkan amalan apa? Yang wajib saja. Amalan sunnah dia tidak mengerjakan. Ada yang dia apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amalan kewajiban dia amalkan, tambahan amalan sunnah yang lainnya juga dia kerjakan.
Mafhum? Yang berarti yang paling tinggi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang ketiga. Paham ya? Yang paling tinggi adalah yang ketiga, yang sabiqum bil khairat, yang mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Naam, kita lihat berikutnya. Fa hadzal haditsu fihi anna man addal wajibati wal fara'idha. Hadis ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang menunaikan, na barakallahu fikum, kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan fardu, wa tarakal muharramati, dan meninggalkan perkara-perkara yang haramkan, waqtafa bil halali an ghairihi minal ma'akil wal masyarib al muharramah, dan mencukupkan dengan sesuatu yang halal dari yang lainnya berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang diharamkan, fa innahu yadkhulul jannah, maka sungguh dia masuk surga. Ini bukan berarti kita ngikutin langkah yang pertama atau yang kedua ya. Kita tetap berupaya untuk menjadi yang ketiga. Paham ya? Berupaya untuk menjadi yang ketiga. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amalan kewajiban sudah kita lakukan, amalan sunnah jangan ditinggalkan. Mohon insyaallah ya. Nah, walaupun yang kedua sudah selamat. Yang kedua selamat enggak? Selamat. Cuman kan yang namanya, nah barakallahu fikum, kita punya kemampuan, lakukan itu. Sallallahu. Paham ya? Yang namanya kita punya kemampuan, lakukan. Nah, bukan berarti bermudah-mudahan wahana cukup salat 5 waktu aja nanti juga masuk surga misalkan. Nah, ini meremehkan namanya. Kalau sudah meremehkan, lain lagi permasalahannya. Kemungkinan besar dia enggak mampu mengamalkan yang lainnya gitu ya. Sehingga dia bertanya, apakah cukup kalau cuma mengamalkan perkara yang wajib dan tidak menambahkan amalan-amalan sunnah yang lainnya? Kata Rasulullah, "Na'am, bisa masuk surga." Nah, kita lihat. Wallahu jalla wa ala qassamal mu'minin ila aqsam. Ini perhatian baik-baik ini. Allah Subhanahu wa taala membagi kaum mukminin menjadi 3 bagian. Menjadi berapa? 3 bagian. Al-awwal pertama, dzalimun li nafsihi. Bagian pertama apa? Dzalimun li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri malah dia mendolimi. Ini enggak tepat. Seharusnya orang kalau paham itu menjaga dirinya agar selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan malah mendolimi dirinya sendiri. Karena kalau mendolimi diri sendiri tentunya apa? Berbahaya. Itu jenis yang pertama. Jadi manusia terbagi menjadi berapa tadi? 3 jenis Allah Ta'ala yang bagi. Pertama, dzalimun nafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri. Wa huwal ladzi yaqa'u fil ma'asi duna syirki, yaitu orang yang terjatuh dalam perkara maksiat di bawah kesyirikan. Ingat-ingat, maksiat itu bertingkat-tingkat. Kemaksiatan yang paling besar dosanya min akbaril kaba'ir asyirku billah. Paham ya? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan sini. Kata beliau, wa huwal ladzi yaqa'u fil ma'asi duna syirki, itu orang yang terjatuh dalam kemaksiatan masih di bawah apa? Kesyirikan. Fa hadza tahta masyiatillah, in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Yang seperti ini masih di bawah kehendak Allah Taala. Jika Allah Taala menghendaki mengampuni, akan mengampuninya. Jika Allah Taala menghendaki untuk mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Maksudnya pelaku dosa besar. Sudah kita lewati kan? Madhab ahli sunnati wal jamaah, prinsip atau keyakinan ahli sunnati wal jamaah, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, tapi di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ingat ya, pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Ta'ala di akhirat nanti. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya ke surga. Namun jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, diampuni dan akan masuk surga secara langsung dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mahum, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal yang seperti ini perlu dipahami agar kita paham perbedaan antara pendapat orang-orang Khawarij dan pendapat orang-orang apa? Orang-orang na'am barakallahu fikum Murji'ah. Paham ya? Karena kalau orang-orang Khawarij mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Enggak ada syafaat katanya. Karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka apa? Sama-sama sepakat meniadakan apa? Syafaat bagi ahli kabair. Jadi pelaku dosa besar enggak dapat syafaat. Lah kalau enggak dapat syafaat bagaimana? Ya kekal di neraka kata mereka. Ini keliru enggak? Keliru. Yang benar Ahlus Sunnati wal Jamaah walhamdulillah at-thaifatul mansurah al-firqatul najiyah. Kelompok yang selamat, yang mereka tidak ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam apa? Menghukumi pelaku dosa besar dan tidak apa? Dan tidak meremehkan
perkara dosa besar tersebut seperti orang-orang Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Pelaku dosa besar wajib masuk surga. Wajib. Paham ya? Kenapa? Karena Murji'ah mengatakan orang beriman itu enggak perlu amalan. Jadi kalau cukup mengatakan aku beriman cukup dah, imannya sempurna. Ya kalau imannya sempurna masuk mana? Surga jelas sudah. Clear. Paham ya menurut mereka? Allah musta'an, yang menurut mereka ya. Menurut orang-orang Murji'ah, hati-hati jangan sampai keliru ya, karena sekarang pemikiran yang paling terbanyak menyebar di antaranya pemikiran Murji'ah ini. Yang penting kan hatinya, Mas. Dinasihati berkali-kali sudah ngoyel, nolak, bangkang, ujung-ujungnya yang penting kan hatinya, Mas. Ini walaupun akhlak kami rusak, mabuk-mabukan, minuman keras, berjudi, yang penting kan hatinya. Nah, ini termasuk benih-benih pemikiran Murji'ah, hati-hati. Bukan yang penting hatinya, amalannya, Pak. Amalkan dulu. Paham ya? Kalau cuma yang penting hatinya, semuanya punya hati. Tapi hati itu nanti apa? Akan nampak ketika dia apa? Isi hati akan nampak ketika dia mengamalkannya. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi semuanya harus apa? Terpenuhi 5 perkara dalam makna iman. Ingat-ingat ya. Diucapkan dengan lisan. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan dengan lisan. Diyakini dengan hati. Diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. 5 perkara ini harus ada ini. Enggak cukup kalau cuma ucapan, enggak cukup kalau cuma keyakinan, enggak cukup kalau ucapan dan keyakinan. Amalan ini yang paling inti. Ingat-ingat ya, 2 kelompok sesat tadi, ingat-ingat ya. Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar harus wajib masuk surga. Bayangkan itu. Nah, karena imannya sempurna. Ahlus Sunnah pertengahan. Pelaku dosa besar apa tadi? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru ya. Pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu biqadri dzunubih. Paham ya? Artinya apa? Jika Allah Taala menghendaki mengampuni, mengampuni. Tapi jika menghendaki mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya tetap ke surga. Sama maksudnya itu ya. Jangan sampai keliru di dalam memahami hal seperti ini, karena perkara ini perkara keyakinan, perkara akidah. Kalau kita keliru sedikit berbahaya. Paham ya? Kira-kira kalau orang-orang yang pelaku maksiat senang yang mana kira-kira? Pendapatnya Khawarij atau Murji'ah? Ya? Yang mana kira-kira? Murji'ah. Lah karena apa? Karena imannya sempurna terus. Paham ya? Bahkan sebagian mereka mengatakan seperti imannya Jibril dan Mikail, bayangkan itu. Allahul musta'an. Nauzubillah min dzalik ya. Kelompok sesat itu seperti itu keadaannya. Jadi ingat-ingat antum ambil patokan sudah. Setiap kelompok sesat yang muncul, satu aja walaupun sejelek apapun kelompoknya pasti ada pengikutnya. Mesti enggak tuh? Pasti ada pengikutnya. Hatta sejelek apapun pemikirannya, pengikutnya mesti ada. Pengikutnya. Nah, barakallahu fikum, ada kelompok penyembah iblis misalkan. Ada enggak pengikutnya? Ada. Nah, ada kelompok lagi yang mengatakan bahwasanya dia adalah Imam Mahdi al-Muntadhar katanya. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ada enggak pengikutnya? Banyak. Paham ya? Syiah Rafidhah termasuk. Syiah Rafidhah itu kan meyakini Imam Mahdi sudah ada. Paham ya? Nah, sebagian mereka ada mengatakan nanti akan muncul di akhir zaman. Itu pun Mahdi tersebut adalah apa? Adalah silsilah dari keluarga mereka. Padahal memang benar ya Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman nanti. Namanya persis dengan namanya Rasulullah, nama bapaknya persis dengan nama bapaknya Rasulullah, Muhammad ibn Abdullah. Itu yang sahih satu. Yang kedua, Imam Mahdi, na barakallahu fikum, radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari anak keturunannya Fatimah binti Rasulullah. Kedua, paham ya, ini sahih hadisnya ya. Jadi termasuk apa ahlu baitnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketika dipimpin Imam Mahdi, dalam semalam saja yang semula penuh dengan kerusakan, kedzaliman, langsung jadi baik semuanya dengan seizin Allah Taala. Semalam padahal. Dan beliau berkuasa kurang lebihnya 7 tahun. Dalam jangka 7 tahun, bayangkan, berkuasa dalam jangka 7 tahun, semuanya kenikmatan, semuanya berada di atas kenikmatan. Tenang, tentram, tumbuh-tumbuhan tumbuh, buah-buahan pun buahnya, kemudian apa barakallahu fikum, intinya ada kerukunan situ. Hatta uang itu sampai apa? Lebih-lebih uangnya. Sampai nah barakallahu fikum, intinya apa, masing-masing itu jangan butuh lagi dengan uang. Dibagi-bagikan uang itu. Paham ya? Di zaman Imam Mahdi tersebut itu sahih hadisnya.
Dan nanti ketika yang zinu Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa AS turun, paham ya? Faqala amiruhumul mahdi shalli bina. Maksudnya apa? Ta'al shalli bina. Jadi ketika Nabi Isa turun, itu Imam Mahdi mengatakan apa? Salatlah bersama kami menjadi imam. Jadi Imam Mahdi menawarkan apa? Agar Nabi Isa menjadi imam. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Nam inna ba'dakum amirun li ba'd." Sesungguhnya sebagian kalian itulah pemimpin sebagian yang lainnya. Maksudnya Nabi Isa tetap memilih apa? Lebih menjadi makmum di situ. Pemimpinnya di situ Imam Mahdi. Yang maksudnya yang jadi apa? Yang jadi imam. Paham itu maksudnya ya? Itu sahih hadisnya. Kalau dari Al-Qur'an satupun yang nas enggak ada mengenai Imam Mahdi. Ini jangan sampai keliru ya, karena Syiah Rafidhah memaknakan macam-macam. Dalam ayat Al-Qur'an itu ada penyebutan Mahdi juga. Paham ya? Contohnya apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Huda ini Mahdi. Paham ya? Allah musta'an. Maksudnya sifat untuk Imam Mahdi. Keliru. Dari mana? Hati-hati ya, di penafsiran Syiah Rafidhah itu kadang berbahaya sekali. Nanti kalau ada kira-kira pujian yang bagus, Ali katanya. Seperti itu modelnya. Hati-hati ya. Allahul musta'an. Syahidnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Bahwasanya apa? Bahwasanya keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terpenuhi berapa tadi? 5 perkara. Diucapkan dengan lisan, tak ulang-ulang tidak keliru. Diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita lihat berikutnya. Walakin huwa min ahlil jannah, tapi pelaku dosa besar termasuk penduduk surga. Walau 'udziba fa inna ma'alahu ilal jannah. Walaupun diadab, maka sesungguhnya tempat kembalinya tetap di surga. Berarti kalau ada orang ngeyel misalkan, "Pak, ini dosa besar ini, Pak. Dosa besar nanti ujung-ujungnya ke surga." Ngeyel dia. Paham ya? Minum khamr ini dosa besar, Pak. Ya, tapi anak sudah belajar sama Ahlus Sunnah itu katanya pelaku dosa besar itu ujung-ujungnya ke surga juga katanya. Kalau ngeyel gitu bagaimana kalau ngeyel gitu? Berarti Bapak mau ngerasakan dulu. Paham ya? Kalau tahu dia diampuni, kalau enggak diampuni ngerasakan dulu di neraka. Paling neraka ngeri enggak? Ngeri. Panasnya api neraka itu dibandingkan berapa kemarin tuh? Berapanya? Apa? Berapa? 70 bagian ya. Bagian yang satu ini diantaranya apa? Di antaranya yang satu yang sekarang kita nyalakan api di dunia ini, panas enggak apinya? Yang lebih panas lagi. Kok malah mau mencoba orang tadi? Paham ya? Kalau dia diampuni, kalau enggak diampuni, nyoba dulu. Kan panas. Jadi harus hati-hati ya, kadang ada orang ngeyel kayak gitu. Ana udah belajar 1 kali sama Ahlus Sunnah katanya pelaku dosa besar itu ujung-ujungnya surga. Berarti kan dia ngeyel orangnya. Allah musta'an. Ini harus dijelaskan baik-baik ya, jangan sampai orang itu menyengaja melakukan dosa besar karena tahu tempat kembalinya ke surga. Tapi bagaimana caranya? Orang itu bukan ingin mencicipi, tapi bagaimana caranya selamat total gitu loh ya. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wasani yang kedua, ini pembagian manusia yang kedua, wa huwal maqsud bi hadzal hadis. Yang kedua inilah yang diinginkan di dalam hadis ini. Al-muqtasidu alladhi iktasara 'alal fara'id. Muqtasid ini adalah orang yang pertengahan. Pertengahan bagaimana maksudnya? Maksudnya dia mencukupkan diri di atas perkara-perkara yang wajib, enggak nambah-nambah lagi udah. Salat 5 waktu tak, puasa Ramadan saja, zakat saja, haji saja, enggak nambah dengan yang lainnya misalkan. Mencukupkan perkara yang wajib saja, itu loh maksudnya. Walam ya'ti bin nawafil, tidak mengerjakan perkara-perkara sunnah. Salat sunnah enggak mau dia. Dia cukup salat wajib saja. Wa tarakal muharramat, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Waqtafa bil mubahat, dan dia mencukupkan dengan perkara-perkara apa? Mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Ini ingat-ingat ya, bukan berarti dia barakallahu fikum tidak sembarang orang kemudian menggunakan makna ini. Maksudnya di sini kalau seandainya dia mencukupkan perkara yang wajib saja itu bagaimana? Bisa enggak masuk surga? Bisa. Tapi kalau menentang yang sunnah tadi, khawatirnya berdosa dia. Cukup saja perkara wajib, enggak perlu yang sunnah yang lainnya misalkan. Nah, itu malah berdosa. Tapi kalau benar-benar dia hanya mampunya itu saja, perkara sunnah dia enggak mampu, tapi mencukupkan perkara yang wajib, itu sudah bisa mewakili itu intinya. Paham ya? Bukan berarti bermudah-mudahan dengan perkara yang disunnahkan. As-salisu yang ketiga, ini yang kita berupaya semaksimal mungkin, as-sabiqu bil khairat yang ketiga. Orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Perkara yang wajib dia tunaikan, perkara yang sunnah dia laksanakan juga. Paham maksudnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Paham ya? Berlomba-lombalah kalian
dengan perkara-perkara yang baik. Wa huwal ladzi addal wajibati wal fara'id wan nawafil, yaitu orang yang dia menunaikan kewajiban-kewajiban, perkara-perkara fardu dan perkara-perkara sunnah, bayangkan. Wa tajannabal muharramat wal makruhat, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh, wa ba'dal mubahati ihtiyatan, dan bahkan apa? Meninggalkan sebagian perkara-perkara yang diperbolehkan dalam rangka berhati-hati, bayangkan. Sangat hati-hati benar ini. Perkara yang boleh aja dia tinggalkan karena untuk berhati-hati tadi itu. Nah, kita lihat fa hadza fi a'la darajatil mu'minin, yang mana jenis yang ketiga ini merupakan derajat kaum mukminin yang paling tinggi. Pertama, menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang pertengahan, mencukupkan perkara yang wajib saja, enggak menambah-nambahin dengan perkara yang sunnah. Yang ketiga, orang yang apa tadi? Orang yang berlomba-lomba, dia tinggi kedudukannya, berlomba-lomba dengan kebaikan. Perkara wajib dia laksanakan, perkara yang sunnah, nah barakallahu fikum, atau perkara yang mustahabbat, namanya dia kerjakan juga. Mafhum? Jadi kesimpulannya ada berapa tadi kesimpulannya? Yusuf? 3. Yang pertama apa tadi? Orang yang apa? Menzalimi diri sendiri. Yang kedua? Apa? Yang kedua? Al-muqtasid, yang bagaimana? Ya, mencukupkan amalan yang wajib saja. Yang ketiga, sabiqul khairat, itu orang yang bagaimana? Berlomba-lomba dengan kebaikan, maksudnya yang bagaimana? Mengamalkan amalan yang wajib saja dan juga yang sunnah-sunnah yang lainnya. Mau misalnya ya, 3 pembagian tersebut upayakan diingat-ingat. Kita lihat dalilnya. Qala ta'ala berfirman, "Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Maka di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Ini jenis pertama. Wa minhum, dan di antara mereka muqtasidun, ada yang mencukupkan perkara yang wajib saja. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Mafhum insyaallah ya? Fal mu'minuna la yakhrujuna an hadhil aqsam tsalatsah. Maka segenap kaum mukminin mereka tidak akan keluar dari apa? Dari pembagian 3 ini. Wa kulluhum fil jannah. Mereka semuanya pun masih apa? Masih dikategorikan di surga. Karena yang pertama pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar pun kalau disiksa itu pun sesuai dengan kadar dosanya. Tapi ma'alnya, tempat kembalinya mana? Surga. Cuma nyiksanya sampai kapan? Wallahu a'lam, itu menjadi permasalahan. Jadi bukan berarti kita bermudah-mudahan. Paham ya? Seperti contohnya orang yang membunuh 6 orang mukmin dengan sengaja. Itu ancamannya neraka jahanam kan? Nah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha di situ maknanya bukan kekal di dalamnya. Paham ya? Tapi tinggal lama di dalamnya. Karena apa? Karena pelaku dosa besar. Orang kalau bunuh orang lain itu baru dia melakukan dosa besar. Hukum globalnya ya. Nah, itu nanti dia kekal di dalamnya, maksudnya bagaimana? Tinggal lama di neraka tersebut. Sesuai dengan Allah Taala kehendaki. Ada yang maknakan yang kedua, dia memang kekal selama-lamanya kalau menghalalkan, meyakini bahwasanya darahnya orang mukmin halal gitu loh. Itu baru apa? Baru dia nanti tingkatannya kekufuran. Kekufuran kekal di neraka. Paham insyaallah ya? Karena dalil ini dipakai orang Khawarij. Katanya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan. Katanya Ahlus Sunnah mengatakan dosa besar itu enggak kekal di neraka. Ini ayatnya bagaimana ini? Orang yang bunuh ternyata khalidan fiha, kekal dalam neraka. Kita katakan khalidan fiha di sini maksudnya adalah al-maqtu at-tawil, tinggal lama di dalamnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Mahfum insyaallah ya? Naam. Yang terakhir barakallahu fikum, kata beliau di sini, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asamir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Masyaallah. Ini kenikmatan surga barakallahu fikum. Jadi di surga itu ternyata masih ada gelang-gelang yang kita saksikan di dunia ini belum ada seberapa. Paham ya? Walaupun gelang emas, gelang perak, di surga itu lebih indah lagi. Kita lihat ini. Jannatu 'adnin, surga adn. Yadkhulunaha, mereka orang-orang yang masukinya, yang masuk surga tersebut, yuhallawna fiha, mereka dihiasi. Dihiasi dengan apa? Min asawir, asawir itu gelang-gelang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, gelang-gelang min dhahabin, yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a, dan permata atau mutiara. Paham ya? Antum tahu mutiara enggak antum Husain?
Bukan mutiara yang bikin jenang itu bukan. Paham ya? Itu lain lagi. Mutiara itu apa, Husain? Tahu enggak? Mutiara itu apa? Coba tahu enggak? Belum tahu ya, nah bahas. Antum tahu mutiara enggak antum? Apa itu? Apa? Kacang? Ya perhiasan tahu, teman mutiara itu apa? Keluar dari apa itu loh? Terus didapatkannya di mana? Supermarket ada enggak kira-kira? Antum tahu mutiara enggak antum? Iqbal? Bapak, insyaallah. Enggak masalah, nanti insyaallah yang enggak tahu dikasih tahu. Antum tahu mutiara Hasan? Apa itu mutiara? Kan biasanya kalau orang-orang di toko-toko itu kan mutiara yang dibikin untuk jenang itu ya. Ini lain lagi. Ini mutiara ini sangat berharga sekali, harganya mahal. Apa mutiara itu? Antum tahu, Abdurrahman? Tahu apa itu? Bapak? Apa ya? Apa mutiara? Biasanya berada di dalam kerang itu, kerang pilihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu di dalamnya biasanya orang mencari ada mutiara di situ. Enggak sembarang kerang juga, kerang yang pilihan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu harganya mahal sekali. Paham ya? Harganya mahal sekali. Nah, ini di surga, penduduk surga dihias-hiasi dengan apa? Gelang-gelang terbuat dari emas dan juga permata mutiara dari itu. Ngeri sekali. Ngeri atau indah? Indah sekali ya. Nah, sangat disayangkan orang-orang yang masuk neraka tadi, ngeri sekali di situ. Tapi kalau di surga itu sangat indah sekali dan juga lezat sekali. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Antum tahu sutra antum? Tahu sutra enggak antum? Yang belum tahu dikasih tahu nanti. Antum tahu sutra enggak, Sob? Apa itu sutra itu? Apa? Ya kain sutra orang paham, kain sutra, tapi apa? Terbuat dari apa sutra itu? Antum tahu sutra antum, Abdul Razak? Tahu sutra antum? Apa itu sutra? Apa? Nah, khair insyaallah. Antum tahu sutra Abdul Aziz? Apa itu sutra? Kan orang pakai kain sutra bagi laki-laki kan haram. Ya enggak? Nah, kecuali yang dikecualikan karena sakit gatal kemudian pakai sutra untuk menyembuhkan, itu bisa. Nah, sutra ini apa ini? Kain yang lembut benar, kain yang lembut halus benar. Cuman terbuat dari apa itu penting kan juga kita suatu ketika ditanya seperti itu kan, walaupun jarang tapi kan tahu paling minim. Antum tahu enggak antum? Tahu apa itu? Kain yang terbuat atau yang diambil dari ulat sutra. Anak juga belum pernah lihat dan belum pernah jumpa juga ulatnya kayak apa, teman yang jelas itu yang disebutkan mereka seperti itu. Allah musta'an. Seperti itu ya katanya ya. Khair insyaallah. Enggak masalah. Nah, karena sebagian kita mungkin ada yang memang sejak kecil enggak sekolah SD ya, tapi enggak masalah. Yang penting tahu. Paham ya? Tahu dan bisa mengerti serta memahami secara berlahan-lahan enggak masalah. Perkara itu atau penting tahu sutra itu kain yang halus lembut enggak masalah kita. Paham ya? Adapun sumbernya itu menyusul. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Hatta dzalimu li nafsihi fil jannah, hingga orang yang menzalimi dirinya sendiri pun di surga, bayangkan ini. Nah, pelaku dosa besar maksudnya ya. Madama laisa 'indahu syirkun wala kufrun, selama dia tidak memiliki apa? Dosa, kesyirikan dan kekufuran. Ternyata sebabnya membuat orang itu enggak bisa masuk surga itu kesyirikan dan kekufuran. Syirik akbar. Paham ya, syirik akbar. Nah, wa ghayatu ma hunalika, dan yang paling puncaknya orang tersebut yang menzalimi diri sendiri annahu indahu ma'asin wa kabairu duna syirki, bahwasanya apa? Di sisinya ada dosa-dosa maksiat dan dosa-dosa besar tapi di bawah apa? Kesyirikan. Ini. Nah, ini yang pertama tadi ya. Fa hada min ahli jannah, ini pun masih menjadi penduduk surga, bayangkan. Karena rahmat Allah Taala luas sekali. Antum ingat enggak hadis mengenai jahanamiyun? Jahanamiyun itu orang-orang yang sudah pernah masuk neraka jahanam sampai jadi arang sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian Allah Taala ciduk. Allah Taala ambil, dimasukkan kembali ke dalam sungai apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Bayangkan itu. Itu menunjukkan rahmatnya sangat luas sekali. Kasih sayangnya itu sangat luas sekali. Sudah masuk neraka menjadi arang masih diciduk lagi. Diambil, nah barakallahu fikum, dimasukkan ke dalam apa? Nahrul Hayah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku
mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan nahrul hayah, mereka tumbuh kembali bagaikan tumbuhnya apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Paham ya? Jahannamiyun, digelari dengan jahannamiyun. Nah, Masya Allah. Kita lihat di sini. Imma an yadkhulaha bi'afwillahi wa maghfiratih. Imma pelaku dosa besar tersebut masuk surga dengan sebab ampunan Allah taala dan rahmatnya, atau Allah taala maafkan. Wa imma an yu'adzab finnar. Perhatikan baik-baik ya. Imma dia diadab di neraka biqadri ma yutahhiruhu min dzunubih, sesuai dengan kadar apa yang bisa mensucikan dosa-dosanya. Tsumma yadkhul jannah, kemudian dia masuk surga. Ini ujung-ujungnya pelaku dosa besar. Sudah kita lewati ya. Ada berapa kelompok tadi Fajri pelaku dosa besar? Kelompok-kelompok yang masalah menghukumi dosa besar di akhirat ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Ada 4, sebutkan. 1, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah nomor 1 sudah. Kedua, Khawarij. Ketiga, Mu'tazilah. Keempat, Murji'ah. Mana di antara kelompoknya yang ekstrim? Ekstrim itu yang keras, memvonis pelaku dosa besar kekal di neraka. Antum? Jihad, Khawarij dan Mu'tazilah. Mana yang ekstrim, yang hulu, berlebihan di dalam apa? Menghukumi pelaku dosa besar wajib masuk surga. Kelompok apa tadi? Murji'ah. Ahlus Sunnah pertengahan. Ingat-ingat ya. Ahlus Sunnah pertengahan. Paham pertengahannya apa? Pelaku dosa besar di mana nanti di akhirat tempatnya? Tergantung dengan apa? Aman. Bukan gitu cara jawabnya. Tergantung dengan kehendak Allah taala. Caranya gitu. Tergantung dengan kehendak Allah taala. Jika Allah taala menghendaki mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya, walaupun nanti ujung-ujungnya ke mana? Surga. Jika Allah taala menghendaki untuk mengampuni, diampuni dan langsung masuk surga. Itu ingat ya. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.